Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Thalaba talibat kelas 11 KMI yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai kita di masail. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fihi masail. Ya, di bab ke-6 ini ada beberapa pembahasan. Dan di sini kalau kita lihat hanya satu saja ternyata. Biasanya ada 1, 2, 3 sampai banyak ya. Di sini cuma satu. Apa maknanya? Sebentar kita baca dulu penjelasan dari Syafi'i hafizallahu taala. Qala syarih wafaqahullah qauluhu rahimahullahu fihi masail ma'aqtisarihi ala wahidatin lahu wajhani. Penulis mengatakan bahwa ini ada beberapa pembahasan. Padahal beliau hanya mencukupkan dengan satu pembahasan saja. Nah, di sini ada dua sisi kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, annahu ubbira bil jam'i anil wahidi ta'dhiman lahu fahiya mas'alatun wahidatun bimanzilati masail. Bahwa diungkapkan keseluruhan ya, dari satu perkara saja sebagai bentuk besarnya atau bentuk pengagungan, bentuk menganggap besar dari pembahasan yang sedang dibahas, yaitu satu masalah ya, tetapi menduduki banyak pembahasan begitu. Jadi istilahnya satu masalah tapi pembahasannya banyak di situ. Kemudian yang kedua, annahu taraka istinbata baqi hadil mutalaqi mualliman wa muta'alliman. Bahwa beliau meninggalkan untuk beristinbat dengan yang lainnya ya, dengan sisa dari masailnya. Misalnya yang banyak, ini cuma satu aja begitu ya, sebagai untuk pengajar dan yang belajar ya. Jadi di sini intinya satu tapi mencakup banyak perkara begitu. Nah, kembali ke sini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan satu masail saja. Wa hiya min ahamiha, yang mana ini merupakan perkara yang terbesarnya, wa huwa tafsirut tauhid. Ya, bab 6 ini intinya ya, membicarakan tentang tafsir dari tauhid, wa tafsirus syahadati, dan tafsir dari syahadat, wa bayyanaha bi umurin wadihatin, dan penjelasan tafsir tauhid dan syahadat itu dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Minha ayatul Isra, di antara penjelasan dari tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah apa yang beliau nukil dalam surat Al-Isra. Ya, bayyana fiha radda 'alal musyrikin, yang mana di ayat tersebut disebutkan Allah membantah orang-orang musyrikin alladzina yad'una sholihin, yang mereka minta kepada orang-orang soleh ya, malaikat, nabi dan sebagainya. Fafiha bayanu anna hadza huwa syirkul akbar. Maka dari ayat pertama ya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu, ini bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang musyrikin bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik besar ya. Taib. Wa minha ayatu bara'atin ya, dan di antara tafsir dari tauhid yang bisa, yang sangat jelas sekali kita ambil dari ayat-ayat yang ada di atas adalah ya, ayatu bara'atin ya. Apa maknanya? Lihat, bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahu wahida ma anna tafsiraha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubadi fil maksiyati la du'a'uhum iyahum ya. Lihat di ayat yang kedua bukan di ayat yang kedua ya, di ayat ya, yang ketiga ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ya, surat At-Taubah ya, atau surat Al-Bara'ah ya. Nah, di sini di dalam surat
kutipan surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut menjelaskan bahwa ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka itu sesungguhnya di ayat setelahnya ya, tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah semata. Ma'an atau tafsiraha bersamaan dengan tafsir dari tauhid itu yang tidak ada ya kerancuan di dalamnya, tidak ada muskil di dalamnya, adalah ta'atul ulama wal ubad fil maksiyah. Dari sisi orang Yahudi dan Nasrani itu taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka dalam perkara maksiat. La du'auhum iyahum, bukan berdoa kepada mereka. Jadi ayatnya kan menceritakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rohibnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah semata. Loh, dari sisi mana? Nah, dulu sudah kita bahas bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ketika rohibnya menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, ya, maka pengikut-pengikutnya mengikuti. Nah, inilah yang disebut sebagai taat dalam maksiat. Ya, jadi mereka mempertuhankan ya ketaatan mereka, ya, memalingkan ketaatan yang harusnya 100% untuk Allah, ya, mereka palingkan kepada pembuat syariat selain Allah, yaitu para pendeta-pendeta mereka. Paham ya? Nah, kita selaku umat Islam dilarang untuk mengikuti perbuatan Yahudi dan Nasrani tersebut, ya, ngikutin tokoh tanpa mau apa? Lihat apakah tokohnya itu benar atau salah. Ya, kalau taat pada tokoh dalam maksiat, ini dia, ini menjadikan ya ketaatan kepada selain Allah, bahkan ini dihukumi syirik besar. Taib. Kemudian ayat berikutnya, wa minha qaulul khalili alaihi salatu wassalam lil kufar. Tafsir tauhid juga adalah perkataan Ibrahim kepada orang-orang kafir, innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Sungguhnya aku yaitu Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada siapa yang telah menciptakanku. Ya, fastathna minal ma'budina rabbahu, maka di sini Ibrahim mengecualikan ya yang tidak beliau lepaskan itu hanyalah Tuhannya. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Maka Allah pun ya, menyebutkan bahwa berlepas dirinya Nabi Ibrahim seperti ini ya, dan sikap Nabi Ibrahim hanya berloyal kepada Allah semata seperti ini adalah tafsir dari syahadat la ilaha illallah ya. Maka Allah pun mengatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ya. Maka Allah jadikan ya kalimat berlepas dirinya Nabi Ibrahim kepada Tuhan selain Allah, dan Nabi Ibrahim menetapkan Tuhan yang mau ditaati hanyalah Allah semata, itu Allah jadikan, Allah abadikan ya, menjadikan kalimat yang akan terus berlaku di kalangan anak keturunan beliau. Semoga mereka mau kembali pada kalimat tersebut ya. Jelas ya, jadi ini sangat terang sekali Ibrahim berlepas diri dari sesembahan orang musyrikin dan dari perbuatan mereka. Ini tafsir dari tauhid ya. Oleh sebab itu tidak bisa yang namanya bertauhid itu tidak berlepas diri dari Tuhan yang disembah selain Allah, itu tidak bisa. Ya, aku pengen tauhid tok, tapi nggak mengingkari Tuhan selain Allah, nggak bisa. Ini harus satu paket. Ya, satu paket. Taib. Kemudian yang berikutnya, wa minha ayatul baqarati fil kuffari alladziina qala Allahu fihim. Ya, dan di antara masail ya yang ada adalah ayat dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir, yang mana Allah berkata pada mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka akan keluar dari neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubillah. Ya, di ayat yang setelahnya ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah, ya kan, ya, bahwa orang-orang kafir itu mencintai tandingan Allah sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman. Ini menunjukkan orang-orang kafir itu juga cinta pada Allah ya,
dengan cinta yang besar. Walam yudkhilhum fil Islam, tapi cinta seperti itu tidaklah memasukkan mereka dalam keislaman. Fakaifa biman ahabban nidda hubban akbara min hubbillah. Maka bagaimana jika ada orang, bagaimana dengan orang yang cintanya kepada tandingan Allah itu lebih besar daripada cintanya pada Allah. Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibballah. Maka bagaimana pula jika dia hanya mencintai tandingan Allah dan tidak mencintai Allah. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya, pakai logika ya, pakai gambar ya. Misalkan ini 50% cintanya untuk Allah, ini 50% untuk selain Allah. Ini saja kalau 50-50 ini dilarang, ini kufur ini. Ya, ini syirik besar. Ya, nanti buktinya seperti yang kemarin juga saya ceritakan, kalau dia disuruh Allah untuk sholat, ya dia sholat memang. Tapi kalau dia disuruh oleh sesembahannya untuk ngasih sesajen, ya dia kasih sesajen. Ini akibatnya ya enggak. Walaupun dia sholat, tapi dia melakukan perbuatan syirik besar. Seperti ini tidak akan mungkin bersatu. Ini syirik besar, salah. Paham? Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau 50% saja itu salah, maka bagaimana kalau ada orang yang cintanya kepada tandingan Allah itu 70%, cintanya pada Allah 30%? Gimana jadinya? Ya tentunya lebih tidak diterima lagi. Bagaimana kalau ternyata dia itu cintanya hanya kepada tandingan Allah, ya kan? Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang kafir ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, dan di dalil yang terakhir Nabi mengatakan, siapa yang berkata la ilaha illallah kemudian dia kufur pada sembahan selain Allah, maka haram hartanya, darahnya, dan hisabnya hanya kepada Allah. Wa hadza min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Kata penulis rahimahullah, ini merupakan ya, di antara perkara terbesar dari apa yang menerangkan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'alit talaffuz biha 'asiman lid-dammi wal mali. Dari sisi mana? Bahwa ya, kalimat la ilaha illallah itu ya, tidaklah menjadikan orang yang melafadzkannya saja, semata-mata melafadzkan saja, itu terlindung harta dan darahnya. Bal la ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha ya. Bahkan wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha, bal walal iqrar bidzalika, bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufra bima yu'badu min dunillahi fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu faya laha min mas'alatin ma ajallaha wa ya lahu min bayanin awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'i. Nah, ini ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang mungkin kalau disimpulkan ya dalam tanda kutip, beliau dalam masalah tauhid ibadah ini ya, sangat lurus sekali ya, sangat tegas sekali. Lihat ya, sabda Nabi yang terakhir ini ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap yang disembah selain Allah, maka haram hartanya, haram darahnya, dan hisabnya ialah kepada Allah ya. Lihat ini merupakan ya, tadi itu saya sampaikan ya, di antara perkara terbesar dari makna la ilaha illallah ya, karena sungguhnya beliau tidaklah menjadikan orang yang hanya mengucapkan ya, tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya, terlindung harta dan darahnya, bahkan ya, tidak tahu terhadap maknanya walaupun dia mengucapkannya, bahkan dia tidak menetapkan hal itu, bahkan ya, eksistensi dari kalimat tersebut ya, tidak
membuat dia tidak menyembah selain Allah semata, tidak menyekutukannya, ya, bahkan ya, tidak mengharamkan hartanya dan juga darahnya, sampai dia menyandarkan kepada kekufuran dengan apa yang disembah selain Allah. Ini kasih garis bawah nih ya. Maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Ini tuh ada, ini penting sekali nih, tolong dipahami ya. Sangat penting sekali. Ini tuh ada 2 syarat begitu kata Nabi ya, untuk terjaganya darah, harta dan juga kehormatan ya, dan hisabnya hanya pada Allah itu ada 2 syarat. Yang pertama, dia ngomong la ilaha illallah dulu. Lalu yang kedua, dia kufur terhadap sesembahan selain Allah. Paham ya? Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Nah, Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan di masail ini, orang yang hanya ngomong tok ya, ngomong tok, ngomong la ilaha illallah ya, walaupun dia memang mentauhidkan Allah, walaupun ya dia juga tidak menyembah selain Allah, walaupun dia juga apa namanya dia juga menetapkan ya. Jadi dia itu hanya memberikan, hanya mempersembahkan kepada Allah itu kalimat la ilaha illallah saja. Artinya dia hanya menunaikan satu sisi saja ini, begitu. Nah, ini semua tidak akan bermanfaat begitu. Paham ya? Ini semua tidak membuat dia Islamnya benar begitu. Sampai dia mau melaksanakan konsekuensi yang kedua dari tauhid ini, yaitu apa? Kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Paham itu? Ya, maka dia tidak boleh memisahkan 2 perkara ini, karena la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah apa? Menafikan dan mengisbatkan. Menafikan semua Tuhan selain Allah, menetapkan Tuhan itu hanyalah Allah semata ya. Jadi tidak boleh hanya satu saja, menetapkan ya aku emang Tuhanku Allah, ya aku nyembah Allah, ya aku yakin Tuhanku Allah ya, tapi aku nggak mau tuh mengkufuri ya. Ya mohon maaf saya sebutkan ya, Yesus itu ya Tuhan ya. Orang Hindu Buddha itu ya sudah, biar mereka nyembah Tuhannya itu ya, itu benar menurut mereka ya. Jadi mohon maaf, seperti kampanyenya orang-orang liberal sekarang tuh loh ya, kita Islamis yang penting apik, mau orang-orang itu nyembah apapun terserah, nggak usah kita masalahkan begitu istilahnya. Nah, ini nggak benar. Itu namanya tidak mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Nasrani itu kan nyembah Yesus, berarti mereka itu mempertuhankan Yesus ya kan. Lah, masalah mereka mempertuhankan Yesus ini kesalahan gitu loh. Menurut tauhid yang benar itu tuh kesalahan. Jadi kita harus kufuri, tidak benar itu, Yesus itu bukan Tuhan. Kita ngomong begitu. Demikian pula orang Hindu, orang Buddha, mereka ngomong Buddha Gautama itu Tuhan, pencipta semesta alam menurut mereka ya kan. Nah, kita kufuri begitu loh. Nah, kalau dalam umat Islam kan banyak nih sekarang ya, nyembah Allah, tapi yang bersamaan kalau masalah rezeki menggantungkan pada Nyai Roro Kidul, pada Kebu Kiai Slamet dan sebagainya. Nah, ini harus kita kufuri begitu. Maka kembali ke sini, tidak benar la ilaha illallahnya seseorang itu kalau dia hanya ngomong tok tanpa mengkufuri sesembahan selain Allah. Paham ya? Taib fa in syakka au tawaqqafa lam yahrum maluhu wala damuhu. Kalau dia ragu atau dia tawakuf tuh abstain ya. Wis ben lah nyembah kono karepe ora karepe begitu. Tuhannya Tuhan mereka sendiri ya. Seperti itu enggak boleh, itu salah begitu. Kita harus ngomong selain Allah itu bukan Tuhan gitu loh. Harus menyalahkan ya. Loh kok begitu? Iya memang begini tauhid itu. Ya, maka kalau tidak begitu ya tidak mengharamkan ya, tauhidnya itu tidaklah mengharamkan harta dan darahnya. Artinya tauhidnya nggak benar masih kalau tidak menyalahkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan itulah yang dulu terjadi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengajak orang untuk bertauhid, otomatis Nabi melarang
untuk menyembah selain Allah, ya enggak? Maka dari itu Nabi dijuluki oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, kenapa kamu tuh menghina-hina Tuhan kami, menyalah-nyalahkan Tuhan kami," dan sebagainya. Ya apakah Nabi kemudian ya sudah karepmu, ya, enggak. Tapi Nabi tetap mengatakan yang benar Tuhan itu Allah semata, yang lainnya salah, kan begitu. Makanya nggak terima orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafirnya, paham ya? Taib fayalaha min mas'alatin ma ajallaha, maka ya demikian ya, sungguh besar sekali permasalahan ini. Ya lahu min bayanin mau'adha, dan sudah jelas sekali penjelasannya ayat-ayat di atas, dan juga hujjah yang sangat aqta'aha lil munazi, yang sangat memutuskan orang yang membantahnya. Ini hujjah yang sangat pasti, dalil-dalil di atas ini bahwasanya tafsir tauhid itu harus menjalankan perkara-perkara ini, ya. Taib, selesai dari pembahasan kita di bab 6 ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.